Kompasi Media, reach the world. Setiap hari adalah sebuah perjalanan dalam kehidupan kita. Hari demi hari yang kita lalui adalah langkah demi langkah perjalanan hidup kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat. Anda melatarkan pemandangan aliran sungai sewaktu saya dan istri saya membuat rekaman sebuah perjalanan dari kampung menuju ke air terjun Hatop. Perjalanan ini agak lama karena melalui sungai, namun perjalanan ini walaupun memenatkan tapi menyeronokkan, karena di hujung perjalanan ini kami akan sampai ke destinasi, yaitu air terjun Hatop. Sementara Anda menikmati siaran Kompasi Media pada Sabat ini, Anda akan berlatarkan dengan perjalanan kami, sebuah perjalanan dari Kampung Puhus menuju ke air terjun Hatop. Setiap hari di dalam kehidupan kita, kita berjalan melangkah, langkah demi langkah. Dan kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Perjalanan kita adalah perjalanan yang masih jauh. Karena kita melangkah setapak demi setapak, sehari demi sehari, seminggu demi seminggu, meninggalkan masa lalu dan sedang menuju ke satu destinasi. Destinasi yang pasti adalah suatu tempat yang begitu kita rindui. Setiap hari kita berjalan dalam kehidupan ini, dan langkah kita ada langkah yang terhenti, ada langkah yang berakhir. Pada 6 hari yang lalu kita bersedih dengan pemergian beberapa teman kita yang meratapi pemergian orang yang mereka kasihi. Ini adalah langkah yang sudah dinoktai bahwa kita akan melewati saat itu. Namun bagi kita yang masih lagi hidup, kita akan terus melangkah di dalam sebuah perjalanan, karena perjalanan kita ini sangat jauh. Mengapa pada Sabat ini saya mengungkapkan pembicaraan tentang perjalanan? Karena pembicara kita di Sabat ini akan membawa kita melewati satu perjalanan yang begitu lama, satu perjalanan yang banyak memberikan kita pengajaran. Dan kembali kepada kita, setiap hari kita selalu berjalan. Terima kasih buat saudara Zaiman, karena Anda tetap setia bersama dengan siaran Kompasi Media ini. Kebersamaan Anda dengan Kompasi Media dalam ruangan ini menjadi semangat buat kami untuk terus menyediakan berkat-berkat rohani melalui lagu-lagu rohani, berita misi, dan juga pelajaran khotbah pada setiap Sabat. Terima kasih sekali lagi. Pada Sabat ini kita bersiaran di Sabat yang terakhir untuk triwulan yang kedua. Kita mengakhiri sebuah perjalanan kita di triwulan yang kedua ini selama 13 Sabat, dan penghujungnya adalah pada Sabat ini. Namun kita akan membuka lagi lembaran perjalanan kehidupan kita di Sabat yang ketiga pula. Terima kasih buat Anda semua karena sudi bersama dengan siaran Kompasi Media. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
Masihkah Anda ingat di dalam kehidupan Anda, pengalaman Anda, pengalaman kita mengikuti perjalanan-perjalanan di dalam kehidupan kita? Iya, saya percaya kita melewati banyak pengalaman perjalanan kita secara pribadi. Seperti yang baru-baru yang sudah melabuhkan tirai jelajah karaban kita yang sudah bermula di Sabah Mission dan akhirnya melabuhkan tirai selepas melewati beberapa lokasi di seluruh Sabah dan akhirnya menamatkan perjalanan yang begitu jauh, sebuah perjalanan yang begitu jauh di kota Kinabalu, di gereja SD Likas. Puji Tuhan, setiap satu yang sudah menyertai program ini, jelajah ini, Anda pasti memiliki pengalaman yang begitu luar biasa. Dan kita kembali kepada diri kita sendiri, ya. Saya percaya ramai di antara kita begitu meminati program acara-acara seperti hiking. Ya, di tempat kita di negeri Sabah ini begitu banyak tempat-tempat yang boleh kita lawati untuk mengikuti satu perjalanan yang singkat, pergi dan kembali pada hari yang sama. Ya, seperti di Tamparuli, tempat yang begitu dikenali adalah Bukit Perahu. Saya membawa Anda kepada lagu pertama yang akan kita nikmati pada Sabat ini, yaitu lagu yang bertajuk Tiap Hari Aku Selalu Berjalan. Ya, lagu Sion pasal 449. Setiap hari kita berjalan, dan lagu ini disampaikan oleh Chris Sarjono. Dan mari kita menikmati lagu yang pertama untuk siaran Pamasi Media di Sabat yang ke-13. Mari kita menikmati lagu ini. Tiap hari aku selalu berjalan, ku teguh hadapi cobaan, percaya Bapa beri kekuatan, tak ada yang aku takutkan. Tak terkira kemurahan Tuhan, yang terbaik Tuhan selalu berikan. Dalam suka duka kehidupan, Dia beriku kedamaian. Tiap hari Tuhan dekat denganku, mencurahkan berkat yang limpah. Ditanggung-Nya semua bebanku. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dilindunginya akan umatnya, dan segala yang dimilikinya. Umur dan kekuatan ditambahkan, itu yang dijanjinya. Tolong aku
Dan puji Tuhan dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi, yang disampaikan oleh Saudara Chris Sarjono. Dan antara lirik daripada lagu di rangkap pertama ini adalah, setiap hari kita berjalan untuk kita akan menghadapi banyak cobaan, tapi percayalah Bapa di sorga akan memberikan kita kekuatan. Terima kasih dengan lagu pujian ini yang sangat menguatkan kita. Dan setiap hari juga Tuhan akan mencurahkan berkat yang berlimpah kepada kita. Dan saya teringat perjalanan saya yang saya tidak boleh lupakan. Antara perjalanan yang saya tidak boleh lupakan adalah sewaktu kita memasuki Alap Baru daripada 1999 di 31 hari bulan Desember 1999 memasuki tahun baru 1 Januari 2000 di Alap Baru. Pada waktu itu kami mempunyai satu perjalanan daripada Penampang, sempadan Tambunan, kami dengan Elder Robert Gubat bersama dengan rakan-rakan sepengajian di maktab, bersama dengan Saudara Lasmen Lopok. Kami melewati sebuah perjalanan sepanjang hari menuju ke kampung Tobobon, dan kami bermalam di sana, berbakti di sana keesokannya, dan seterusnya kami tembus keluar menuju ke Kilo. Satu perjalanan yang saya tidak boleh lupakan. Sudah 23 tahun pengalaman itu, dan tidak boleh dilupakan karena pembukaan kepada Alap Baru, kami melewati sebuah perjalanan di Tobobon, menuju ke kampung Tobobon pada masa itu. Dan tema kita sahabat ini adalah sebuah perjalanan, karena pembicara kita juga akan membawa kita kepada perjalanan yang begitu kita ketahui di dalam Alkitab, dan biarlah kita akan ketahui itu lewat khotbah pada sahabat ini. Saya ingin membawa kita kepada lagu yang kedua. Lagu yang kedua akan disampaikan oleh seorang belia, yaitu Onel Dusim, dalam bahasa Inggris, I come to him. Kita datang kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi perjalanan kita, perjalanan kerohanian kita untuk sampai kepada Dia, kepada Allah Bapa di surga. Kita akan melewati perjalanan ini, dan sewaktu melewati perjalanan ini, bukan calang-calang cabaran yang akan kita lewati. I come to him yang akan disampaikan oleh Onel Dusim untuk lagu yang kedua. Mari kita menikmatinya. They came to Jesus in Galilee, seeking the Master to learn at his feet. How kind his teaching, how gentle his voice, and in his word every heart may rejoice. For blessed, he said, are the humble and meek,
to him like the multitude, fed by his wisdom, my spirit renewed, trusting his word, led by his light, knowing his love will lead me to life. I come as they came, with faith in his name. I come to him. They sought the healer, they brought the lame, blind and infirm, the afflicted and maimed. They cried to Jesus in sorrow and loss. Thou Son of David, have mercy on us. They reach out to him in their suffering and need. Trusting his power, they sought him in faith, and thus were they healed by his grace. I come to him like the blind and lame, seeking his mercy to quiet my pain. For as he blessed his children of old, I trust in his power to succor my soul. I come as they came, with faith in his name. I come to him. I come as they came, with faith in his name. I come to him. Amin dan puji Tuhan. Terima kasih kepada Onil Dusim dengan lagu yang sudah disampaikan sebentar tadi, I Come to Him. Dan saya ingin membawa kita kepada lagu yang mungkin membawa kita kepada perasaan bahwa kita sedang melalui sebuah perjalanan di dalam kehidupan kita. Ya, Koyonon Olumis, banyak tempat yang menarik di tempat kita. Di dalam khotbah nanti, kita akan dibawa ke sebuah perjalanan menuju satu tempat yang sangat olumis, ya, sangat cantik. Dan ya, kita mempunyai misi perjalanan kita yang sama. Semua kita ingin masuk ke tempat yang cantik itu. Suatu tempat yang kita sangat rindu, yaitu tempat kerajaan surga. Kita akan menikmati lagu yang ketiga yang disampaikan oleh Prinsip John Melchorus. Saya melihat sini diedit, disiarkan di channel Gonduba. Dan saya melihat ada Pastor Giptor di sana, ya. Puji Tuhan. Mari kita menikmati lagu ini. Lagu yang membawa kita, perasaan kita bahwa
ada satu tempat yang sangat indah yang menuntun semangat kita untuk kita harus sampai ke tempat itu. Sebuah perjalanan walaupun memeritkan, tapi tempat yang cantik itu adalah memberikan kita kekuatan. Dipersilakan Koyonon Olumis Male Chorus yang saya ambil daripada channel Gondoba. Nokorongo aku Haropo mogunan noilanku mantan Alkitab ay sono di marat Oh my soul tumuong Koyonon ay solumohing Koyonon Olumis Pomogunan sorga Ay soto tuong lohilo Ralan nganon soy Mantado amas Om tadaw nga Solim suni Aurilorum mio Om tua pianga Om Olumis O simbayang toko Idionon di Yesus Koyonon ay Koyonon Olumis Pomogunan sorga Ay soto tuong lohilo Ralan nganon soy Mantado amas Om tadaw nga Tionon di Yesus, tionon no ponu kotoron, kiwai ko posyon, itionon di Yesus, koyonon ay solumohi. Koyonon Olumis Pomogunan sorga ay soto tuong lohilo Ralan nganon soy Mantado amas Om tadaw nga Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati, ya, kita kembali kepada perjalanan kita secara reality di dunia ini. Ya, mungkin kita pernah mendaki Gunung Kinabalu, satu tempat yang ramai orang ingin pergi karena Gunung Kinabalu adalah gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Ya, jadi
Saya hanya ada sekali pengalaman untuk mendaki Gunung Kinabalu, itu pun pada masa masih muda dan masih bujang. Untuk usia sekarang ini mungkin agak sukar untuk membuat pendakian, tetapi jika semangat itu ada, saya percaya semua orang boleh pergi ke suatu tempat yang tinggi itu seperti Gunung Kinabalu, merasai keindahan, merasai kepuasan pribadi apabila kita berada di puncak Gunung Kinabalu itu dan melihat keindahan ciptaan Tuhan. Jadi inilah sebenarnya yang memberikan kita dorongan untuk melewati perjalanan ini, karena surga itu adalah destinasi akhir kita. Kita ingin sampai ke tempat yang Tuhan sudah janjikan buat kita semua. Dan saya akan membawa kita kepada lagu yang keempat. Lagu yang keempat. Lagu ini disampaikan oleh Ladies Chorus, Tenggilan Ladies Chorus yang bertajuk Watu Pampang Togirot. Mari kita menikmati Watu Pampang Togirot daripada Tenggilan Ladies Chorus. Silakan. Tuhan Yesus,
Amin dan puji Tuhan. Saat ini saya ingin membawa kita semua di dalam doa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, selama 6 hari yang lalu kami sudah melewati perjalanan hidup kami. Kami bersyukur, kami berpijak di Sabat Tuhan yang kudus ini. Kami dapat lagi menikmati kehidupan kami di dunia ini. Dan inilah peluang kami yang kami harus gunakan untuk terus hari demi hari mendekatkan kehidupan kami satu persatu kepada hadirat Tuhan. Senantiasa mencari Tuhan, senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Sertai kami Tuhan di ruangan pemasih media ini. Kiranya setiap apa yang kami nikmati perkongsian lewat lagu, lewat khotbah, lewat berita misi di Sabat ini akan terus memberikan nilai tambah kekuatan rohani kami, supaya kami dapat terus melangkah, karena kami dipimpin oleh tangan Tuhan yang begitu gagah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, tema kita pada Sabat ini adalah sebuah perjalanan. Dan sebelum itu, mari kita mendengar berita misi pada Sabat ini. Ini adalah perjalanan kerohanian Victor dan juga Eunice. Victor dan juga Eunice yang mempunyai pengalaman mereka untuk bekerja di ladang Tuhan tidak jauh, karena ladang Tuhan yang dibawakan dalam berita misi pada Sabat ini adalah ladang Tuhan, ladang misi di tempat sendiri. Saya mempersilakan Shirley Dusim untuk membawa kita melayani dalam penyampaian berita misi pada Sabat ini. Apakah inti daripada cerita ini? Mari kita pahami dan mari kita mengambil iktibar dan motivasi daripada cerita misi yang terakhir untuk triwulan yang kedua. Shirley, saya mempersilakan. Shalom, tajuk berita mission Sabat ke-13 adalah ladang misi di tempat sendiri. Kisah Victor dan Eunice dari Portugal. Victor dan Eunice rindu untuk melayani Tuhan sebagai missionary Seventh-day Adventist di negara yang jauh, seperti Angola atau Mozambik. Tetapi revolusi 1974 di tanah air mereka, Portugal, seolah-olah menamatkan impian mereka. Bagaimanapun, keadaan tidak seperti yang kelihatan apabila tentera Portugis menggulingkan kerajaan otoritarian. Undang-undang berubah. Buat pertama kalinya, gereja Adventist boleh membuka sekolah di Portugal. Revolusi membuka ladang misi baru di tempat atau negara sendiri. Dalam beberapa bulan selepas revolusi, para anggota gereja Victor dan Eunice tertarik kepada nasihat Ellen White berkenaan dengan pendidikan. Mereka membaca di semua gereja kita dan di mana sahaja terdapat kumpulan orang percaya, sekolah-sekolah gereja hendaklah didirikan. Dan di sekolah-sekolah ini hendaklah ada guru-guru yang mempunyai semangat misioneri yang sejati. Kerana kanak-kanak harus dilatih untuk menjadi missionaries. Adalah penting bahawa guru-guru dididik untuk memainkan peranan mereka dalam mengajar anak-anak dari para pemelihara Sabat bukan sahaja dalam sains tetapi dalam kitab suci. Sekolah-sekolah ini yang didirikan di tempat-tempat yang berbeza dan dijalankan oleh lelaki dan wanita yang takut akan Tuhan harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang sama, seperti sekolah-sekolah para nabi di Review and Herald 2 Julai 1908. Para anggota gereja memutuskan untuk membuka sekolah gereja. Eunice, seorang guru sekolah awam dan Adventist generasi keempat, menerima jemputan untuk
mengajar di sekolah di luar bandar Porto. Keputusannya mengambil lonjakan besar iman. Gereja Adventist tidak pernah mengendalikan sekolah di Portugal, maka semuanya harus dimulakan dari awal. Ia seperti pergi ke Angola atau medan misi lain, kata Eunice. Kami tidak mempunyai tradisi untuk diikuti. Semuanya baharu. Para anggota gereja membeli tanah untuk sekolah dan kelas bermula pada tahun 1975. Sebuah bilik darjah kecil menampung pelajar pertama, sekumpulan kanak-kanak dari gereja setempat. Enrollment atau pendaftaran bertambah apabila sekolah itu dikenali ramai. Ibu bapa Adventist dari gereja lain mula menghantar anak-anak mereka ke sekolah itu. Keluarga bukan Adventist yang berpengaruh turun mendaftarkan anak-anak mereka, termasuk pemilik farmasi tempatan dan datuk bandar. Eunice mengajar di sekolah itu sehingga dia bersara. Victor yang telah bekerja selama 21 tahun membina enjin elektrik, kembali ke sekolah dan menjadi seorang guru. Dia dan Eunice berkhidmat sebagai pengetua sekolah pada masa yang berbeza. Selama bertahun-tahun, sekolah Adventist yang pertama di Portugal telah melahirkan ramai kanak-kanak yang berfikiran misi, termasuk seorang presiden Uni dan sekurang-kurangnya 14 orang pastor dan 4 penginjil literatur LI. Victor dan Eunice telah bergembira melihat kanak-kanak memberikan hati mereka kepada Yesus dalam pembaptisan. Salah satu kenangan kegemaran mereka ialah seorang pelajar yang lebih tua, seorang lelaki muda berusia kira-kira 18 tahun yang datang ke sekolah itu dari keluarga bukan Adventist. Dia berkawan dengan seorang wanita muda Adventist yang bekerja sebagai sukarelawan di sekolah itu. Kedua-duanya mula berpacaran dan kemudiannya berkawin. Hari ini, pasangan itu adalah anggota gereja yang setia dan mempunyai 2 anak perempuan yang sudah dewasa. Seorang dokter dan seorang lagi pemimpin Pathfinder. Victor mengimbas kembali masa ketika bandar itu ingin memberi penghormatan kepadanya atas sumbangannya kepada pendidikan. Para pemimpin bandar mencadangkan nama sebuah jalan sempena nama beliau. Tidak, kata Victor kepada mereka. Saya tidak perlukan itu. Saya tidak perlu pengiktirafan. Saya lebih suka kamu menamakan satu jalan dengan nama sekolah itu. Oleh itu, salah satu jalan di bandar itu dinamakan sebagai penghormatan kepada sekolah Adventist. Victor dan Eunice kini berusia 70-an. Mengimbas kembali, mereka menyatakan kegembiraan kerana mereka menjawab panggilan untuk menjadi misionaris di tempat sendiri. Pada masa itu, kami terfikir untuk pergi ke Angola atau Mozambik sebagai misionaris, kata Victor. Tetapi disebabkan revolusi kami tidak dapat pergi, kemudian kami menyadari bahawa ladang misi juga ada di sini. Sekolah dan mengajar adalah misi bagi saya. Eunice masih ingat perbulan Yesus dengan 12 muridnya, selepas ramai orang lain memutuskan untuk tidak mengikuti dia lagi. Yesus bertanya kepada ke-12 murid itu, "Adakah kamu juga mahu pergi?" Tetapi Petrus menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau mempunyai perkataan hidup yang kekal." Yohanes 6 ayat 67 dan 68. Eunice bersetuju dengan Petrus. "Jika bukan engkau, siapakah yang akan saya ikuti?" katanya. "Jika ada sekolah Adventist, maka itu adalah tempat di mana saya harus pergi." Pendidikan termasuk pengajian Alkitab di pekan-pekan atau bandar-bandar yang belum dijangkau adalah cara utama gereja Seventh-day Adventist mengongsikan berita baik tentang kedatangan Yesus tidak lama lagi di Portugal. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuarter ini yang akan dikumpulkan pada Sabat berikutnya akan membantu mengembangkan pendidikan Adventist dengan membuka sekolah
rendah di Setúbal, Portugal. Terima kasih karena merancang persembahan yang murah hati. Terima kasih kepada Shirley dengan berita misi yang sudah kita nikmati yang bertajuk Ladang Misi di Tempat Sendiri. Ya, puji Tuhan. Saudara dan saudari, kita akan menikmati satu lagi lagu, dan seperti yang sudah kita kongsikan sepanjang siaran Pemasi Media adalah hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Apakah motivasi Anda apabila Anda mengikuti satu rombongan hiking ke suatu tempat? Sudah pasti kamu ingin sampai ke puncaknya, bukan? Ya. Kalau destinasinya itu adalah air terjun, sudah pasti Anda ingin sampai kepada air terjun itu, lokasi air terjun itu. Dan sudah pasti Anda ingin merakamkan kepuasan kenangan Anda, kenangan kita berada di tempat yang kita ingin tujui. Saudara dan saudari, kita ingin pergi ke satu tempat yang semua orang ingin pergi, yaitu surga. Inilah tempat yang semua orang ingin berada, masuk dan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Impian saya dan juga impian Anda, kita mempunyai impian yang sama. Namun sebelum sampai kepada tempat yang kita tuju itu, kita harus menempuh perjalanan yang sukar. Saudara dan saudari, saya ingin membawa satu lagu untuk kita semua yang bertajuk The Secret Place. Suatu tempat yang penuh rahasia. Ya, kita akan tahu jika kita boleh sampai ke tempat tersebut. Kita akan tahu keindahannya, kita akan tahu bagaimana tempat itu jika kita benar-benar berdiri di tempat yang kita ingin tujui. The Secret Place akan disampaikan oleh Wayah Belia Gereja SD Pungus. Mari kita menikmati lagu yang kelima ini. Dipersilakan. Peace.
Puji Tuhan, tempat yang kita sangat rindui. Hati kita berbunga-bunga, hati kita mau sekali mengakhiri segala kesakitan di dunia ini. Biarlah itu dinoktai, kalau boleh pada saat ini ya dinoktai, untuk kita berada di dalam kerajaan sorga. Mari kita kuatkan hati kita, mari kita bulatkan tekad kita. Kita mesti menjaga kerohanian kita. Biarlah kita dikuatkan untuk sampai kepada kerajaan sorga. Saat ini sekali lagi saya ingin membawa kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih dengan peluang untuk kami mengisi hati kami, pikiran kami tentang kesadaran bahwa untuk sampai kepada sebuah tempat kerajaan sorga yang Engkau sudah janjikan, kami dituntut untuk bekerja lebih keras. Kami perlu lebih fokus di dalam kehidupan kerohanian. Kami perlu melayani Tuhan. Kami perlu kuat dan lebih erat, lebih rapat kepada hadirat Tuhan. Biarlah kami dikuatkan menang atas segala pencobaan, kesakitan dunia ini, dan akhirnya kami dapat mengecapi tempat yang indah itu, tempat yang manis itu, tempat yang sangat bahagia itu, yaitu kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi kita siapkan hati kita untuk kita menikmati firman Tuhan. Karena kita akan belajar mengetahui bahwa ada satu hiking yang begitu lama. Ada satu hiking perjalanan yang begitu ramai pesertanya. Karena masing-masing ingin masuk, ingin sampai ke satu tempat yang dijanjikan buat mereka yang berada di dalam perjalanan ini. Kita akan menikmati firman Tuhan, khotbah pada Sabat ini. Namun terlebih dahulu, ya, Anda boleh mengetahui siapakah pembicara melalui pengenalan daripada YouTube channel Pemasih Media pada Sabat ini. Pembicara kita, bagi yang tidak mengenali secara jelas dengan lengkap, pembicara kita pada Sabat ini adalah Pastor Bernard Galim. Dan Pastor Bernard berasal daripada kampung Keliangau, Manggatal. Beliau keanggotaan gereja Pastor Bernard adalah juga di gereja Keliangau, dan sekarang ini tempat Pastor Bernard melayani adalah daerah kependetaan Kepayan. Melayani 3 buah gereja di Kepayan, yaitu gereja Tanjung Aru, Kopungit, dan juga Lido. Gereja yang berada di Bandar, dan saya percaya ada di antara kita yang sudah pernah berbakti di gereja-gereja yang disebutkan ini, yaitu gereja Tanjung Aru, Kopungit, dan juga Lido. Tanpa membuang masa, ya, dengan tema sebuah perjalanan, Pastor Bernard akan membawa kita kepada sebuah perjalanan yang dimaksudkan di dalam khotbah Sabat ini. Saya mempersilakan. Shalom dan selamat hari Sabat kepada setiap kita yang sudah hadir di dalam acara kebaktian khotbah pada pagi Sabat ini. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada saya untuk sama-sama
mengongsikan firman Tuhan bersama dengan saudara pada pagi Sabat ini. Untuk memulai saudara dalam kebaktian khotbah kita pada pagi Sabat ini, saya mengundang saudara dimanapun Anda berada untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, pada saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami di dalam kebaktian khotbah. Jauhkan kami dari segala malapetaka. Kiranya urapan dari sorga menjadi bahagian setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi Sabat ini saudara, saya mengundang saudara untuk mempelajari tentang satu tempat. Dan tempat itu adalah padang gurun. Itu sebabnya tajuk khotbah yang saya ingin kongsikan pada pagi Sabat ini ialah rahasia di padang gurun. Pertanyaan pertama untuk saudara pada pagi ini ialah, pernahkah saudara melawat atau pergi ke padang gurun? Pernahkah saudara mengalami secara fisikal atau mengalami Anda datang di padang gurun dan melihat keadaannya secara di pandangan mata Anda? Saya pribadi tidak pernah melawat padang gurun ini saudara. Namun menurut pembelajaran dan menurut apa yang kita baca dan juga apa yang kita tonton di television, kita mengetahui bahwa padang gurun itu adalah satu tempat yang berisiko. Kenapa berisiko? Karena curahan air dan makanan sangat sukar kita dapatkan di padang gurun. Dan menurut Wikipedia, di padang gurun secara umumnya hanya menerima 250 mm curahan air per tahun. Sangat sedikit. Karena makanan dan air ini saudara adalah keperluan asas manusia untuk terus hidup. Kalau kita pergi ke padang gurun, saya tidak tahu bagaimana. Namun intinya adalah padang gurun adalah satu tempat yang berisiko kepada manusia. Karena kurangnya air, karena kurangnya makanan. Dan kalau Anda lihat di screen saudara, ini adalah beberapa haiwan yang boleh bertahan lama atau boleh bertahan hidup lama di padang gurun. Seperti rusa padang gurun, unta dan kura-kura jenis padang gurun ya. Jadi ini sahaja yang mungkin kita boleh temukan dan mungkin ada juga binatang-binatang yang lain. Apa yang ingin saya sampaikan saudara adalah bahwa padang gurun ini adalah satu tempat bagi manusia, adalah satu tempat yang berisiko tinggi. Di padang gurun itu tidak ada penunjuk arah. Mau ke kiri atau mau ke kanan, kita tidak melihat atau tidak menemukannya. Kemudian di padang gurun juga tidak ada jalan pintas saudara. Tidak ada jalan shortcut untuk ke satu tempat, ke tempat yang lain. Kemudian yang ketiga, di padang gurun umumnya kita sukar mencari tempat untuk berteduh atau bersembunyi. Dan di padang gurun juga kita sukar mendapatkan makanan, sumber air, hidup dalam cabaran tentangan alam dan musuh. Dan yang terakhir secara umumnya saudara, padang gurun adalah satu tempat di mana kehidupan padang gurun, kehidupan yang secara manusia penuh dengan kesulitan. Kita akan berkekurangan, kita akan menderita, kita akan menerima tentangan atau cabaran di padang gurun bagi manusia. Jadi inilah hal-hal yang memberikan risiko kepada manusia kalau kita tinggal di padang gurun. Saudara, saya bukan bercerita keseluruhannya tentang padang gurun pada pagi ini. Namun saya ingin kita melihat bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir dan melalui padang gurun. Bagaimana peristiwa, bagaimana pengalaman yang dilalui, yang dialami oleh bangsa Israel, dibawa oleh Musa
melalui atau mengharungi padang gurun. Saudara, ada satu lukisan yang dilukiskan oleh David Roberts pada tahun 1829. Ini adalah lukisan atau gambaran bagaimana orang-orang Israel itu setelah dibenarkan oleh Raja Firaun untuk keluar dari tanah Mesir. Dan bayangkan saudara, begitu ramai, ratusan, malah jutaan orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Saudara, saya ingin kita membayangkan, begitu ramai sekali orang-orang Israel ini keluar dari tanah Mesir, menuju ke satu tempat yang Tuhan sudah perintahkan, yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel. Kemana tempat itu saudara? Tidak lain tidak bukan adalah Kanaan. Nah saudara, dalam perjalanan orang-orang Israel ini menuju ke tanah Kanaan, kalau kita lihat petanya saudara, Anda boleh lihat di screen, bagaimana perjalanannya dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kalau Anda perhatikan, kalau kita jalan shortcut saudara, kalau kita jalan lurus atau jalan pintas, kita mungkin boleh mengambil sekitar 2 minggu atau 2 minggu lebih atau 3 minggu untuk sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Namun yang menariknya saudara, bagaimana Tuhan menyuruh Musa membawa orang-orang Israel itu bukan melalui jalan shortcut atau bukan melalui jalan yang pintas untuk sampai ke tanah Kanaan. Namun apa yang berlaku saudara, Tuhan menyuruh atau memerintahkan Musa untuk membawa bangsa-bangsa Israel ini mengelilingi atau melalui padang gurun yang begitu luas itu. Dan bayangkan saudara, Anda lihat di screen, bagaimana perjalanan mereka yang bertanda merah. Perjalanan dari tanah Kanaan, Goshen, kemudian melalui padang gurun. Ya saudara, bayangkan, kemudian mereka melewati atau melalui sungai mati, Dead Sea, kemudian kembali lagi melalui sungai itu, pergi ke Kadesh, kemudian kembali lagi ke Ezion Geber. Kemudian baru mereka meneruskan kembali melalui padang gurun yang luas itu. Dan baru mereka sampai di tanah Kanaan. Saudara, saya ingin kita mempertanyakan satu perkara. Yaitu, apa yang kita boleh pelajari? Atau apa sebabnya kenapa Tuhan menyuruh Musa untuk membawa orang-orang Israel itu melalui padang gurun, dan perjalanan mereka itu sekitar 40 tahun. Saudara, bayangkan perjalanan yang sebenarnya hanya 2 minggu atau 2 minggu lebih boleh sampai di tanah Kanaan, tetapi Musa membawa orang-orang Israel ini selama 40 tahun untuk sampai di tanah Kanaan. Saudara, yang menjadi pertanyaan kepada kita ialah, apa yang kita boleh pelajari dari peristiwa perjalanan orang-orang Israel ini ke tanah Kanaan melalui padang gurun? Saudara, apakah ada sesuatu rahasia? Atau apakah ada sesuatu yang Tuhan ingin ajarkan kepada bangsa Israel ini? Inilah yang akan kita pelajari pada pagi ini saudara. Saudara, selama 40 tahun mereka melalui padang gurun yang luas. Dan mengapa saudara? Mengapa Tuhan menuntun bangsa Israel berjalan menuju padang gurun yang begitu luas itu? Pada pagi ini, saya ingin kita mempelajari cerita ini atau pengajaran yang kita boleh pelajari daripada Ulangan, buku Ulangan, pasal 8 ayat yang kedua sampai yang ke-9.
Karena melalui buku Ulangan pasal yang ke-8 ini saudara, kita akan mempelajari dan kita akan mengetahui ada tujuan mengapa Tuhan membawa bangsa-bangsa Israel itu keluar dari Mesir melalui padang gurun, baru sampai ke tanah Kanaan setelah 40 tahun. Saudara, kita baca di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga Ulangan 8. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga Ulangan pasal yang ke-8. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara, dari ayat ini jelas memberitahu kepada kita mengapa Tuhan membawa bangsa Israel itu melalui padang gurun. Salah satu adalah untuk mengajar bangsa Israel, untuk mendidik bangsa Israel, untuk menguji bangsa Israel apakah mereka menuruti perintah Tuhan atau tidak. Itu sebabnya saudara, pada pagi Sabat ini mari kita membayangkan padang gurun itu adalah sebagai university orang-orang Israel, sebagai university di mana orang Israel ini boleh belajar menjadi pewaris tanah Kanaan yang lengkap, atau menjadi pewaris tanah Kanaan yang sempurna. University padang gurun, inilah nama university yang akan menjadi tempat pengajian, pendidikan bangsa Israel untuk menjadi pelajar yang terbaik untuk memenuhi atau mendiami tanah Kanaan yang baik. Apa yang kita boleh pelajari di university padang gurun ini? Kalau kita perhatikan di dalam buku Keluaran pasal 13 ayat 17 sehingga 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, university padang gurun ini satu tempat untuk mendidik bangsa Israel. Karena apa saudara? Karena Tuhan mahu mereka dididik menjadi anak-anak Tuhan yang penurut. Nah, bayangkan saudara, melalui negara atau kawasan orang Filistin, apa yang berlaku sekiranya mereka melalui kawasan Filistin? Saudara, kita tahu Israel dan Filistin ini tidak pernah aman, tidak pernah berdamai. Kalaulah mereka melalui tanah Filistin saudara, mungkin saja mereka akan dimusnahkan atau dibunuh. Mungkin saja bangsa-bangsa Israel akan punah. Itu sebabnya Tuhan menyuruh mereka untuk melalui padang gurun. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari secara mendalam. Bagaimana Tuhan mendidik bangsa Israel ini di university padang gurun
untuk menjadi anak-anak yang penurut dan setia. Yang pertama saudara, kita boleh mempelajari, yaitu orang Israel perlu belajar bersyukur dan berterima kasih. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Di dalam Ulangan 8 ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Karena selama 40 tahun saudara, pakaian mereka, selipar mereka tidak menjadi buruk di tubuh mereka. Kaki mereka tidak bengkak karena kasut yang Tuhan berikan itu tahan lama selama 40 tahun. Boleh sampai di tanah Kanaan. Kesyukuran hanya kepada Tuhan yang harus dilafazkan, yang harus diberikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Dan yang kedua saudara, apa yang kita boleh lihat dan pelajari di University Padang Gurun ini ialah ini. Yang kedua, orang Israel perlu belajar menjadi anak yang baik. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kelima Ulangan 8, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajar engkau seperti seorang mengajar anaknya. Saudara, saya ingin membayangkan kalau Anda sebagai ibu bapa, Anda sebagai orang tua, bagaimana Anda mengajar anak-anak Anda. Kadang-kadang di dalam pengajaran kita begitu tegas karena kita mengasihi anak kita. Kita begitu mendidik anak kita untuk sesuatu perkara supaya mereka tidak cedera, atau mereka tidak jatuh, atau mereka tidak lari daripada trek yang betul. Inilah jiwa seorang ibu bapa. Dan saudara, saya ingin membayangkan bagaimana Tuhan juga sangat mengambil berat kepada bangsa Israel. Itu sebabnya Tuhan mahu mengajar mereka sebagai seorang bapa, mengajar mereka, mendidik mereka supaya menjadi anak-anak yang baik. Karena segala sesuatu yang terjadi kepada bangsa Israel itu saudara, adalah karena Tuhan sedang mengajar umatnya, sedang mengajar bangsa Israel menjadi anak-anak yang baik. Inilah kerinduan, inilah jiwa sifat seorang bapa sebagai seorang tua yang mahu anaknya menjadi anak yang baik. Seterusnya saudara, pelajaran yang ketiga yang Tuhan ingin ajarkan kepada bangsa Israel itu ialah orang Israel perlu belajar memegang perintah dan menurut. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 dalam buku Ulangan pasal yang ke-8. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini dengan saksama, ini adalah satu ajaran Tuhan kepada bangsa Israel itu, yaitu memerintahkan kepada bangsa Israel itu berpegang kepada perintah Tuhan, menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Itu sebabnya selama 40 tahun saudara, Tuhan memimpin mereka, mengajar mereka dengan begitu banyak mata pelajaran, pendidikan, agama, dan banyak lagi subjek-subjek yang lain. Tuhan mahu supaya bangsa Israel itu menurut perintah dan memegang perintah Tuhan itu sampai di tanah Kanaan. Karena negeri yang Tuhan janjikan itu adalah sebuah negeri yang sempurna, yang indah, yang subur. Dan Tuhan mahu sesiapapun yang menghuni atau tinggal di tempat itu adalah anak-anak Tuhan atau umat Tuhan yang baik, yang boleh menguruskan
tempat itu, tanah Kanaan yang subur itu, supaya makmurlah tanah Kanaan itu. Kemudian saudara, pelajaran yang keempat yang kita boleh pelajari, orang Israel perlu belajar untuk membangun ketahanan diri dengan semua cabaran di padang gurun. Saudara, sekali lagi saudara, kita bayangkan selama 40 tahun mereka melalui padang gurun yang begitu memenatkan. Melalui padang gurun yang begitu banyak cabaran, banyak tentangan, banyak dugaan. Ini semuanya bertujuan untuk mendidik, untuk mengajar bangsa Israel itu bagaimana mereka boleh membangun ketahanan diri mereka. Bagaimana mereka boleh bertahan di dalam perjalanan mereka yang begitu lama. Supaya bila mana mereka boleh bertahan saudara, mereka boleh sampai di tanah Kanaan itu dengan jayanya. Saudara, yang kelima yang dipelajari oleh bangsa Israel di padang gurun ini ialah orang Israel perlu belajar tentang kesabaran. Juga saudara, selama 40 tahun bagaimana bangsa Israel itu turun naik perasaannya, turun naik kemarahan mereka kepada pemimpin-pemimpin, mereka marah kepada Musa, dan banyak kali bagaimana bangsa Israel itu ditegur, diajar oleh Tuhan melalui Musa, bagaimana Tuhan menunjukkan mukjizat dan bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya melalui Musa, supaya mereka mengerti, supaya mereka mengetahui bahwa semua itu berlaku karena Tuhan mengasihi mereka. Dan yang paling penting, sementara mereka melalui padang gurun itu, mereka juga dididik supaya mereka sabar dalam apapun perkara, seperti Musa yang memimpin mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Pelajaran yang keenam yang kita boleh pelajari, orang Israel yang setia akan mewarisi tanah Kanaan yang subur dan kaya dengan sumbernya. Inilah tujuan akhir sebenarnya bangsa Israel itu ke tanah Kanaan. Tuhan membawa mereka. Tuhan menjanjikan satu tempat yang sesuai untuk mereka diami. Dan tempat itu adalah tanah Kanaan yang kaya dengan hasilnya, yang subur, yang mereka boleh diami dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kecukupan, karena tempat itu adalah satu tempat idaman bagi setiap bangsa. Itu makanya saudara, Tuhan memerintahkan bangsa Israel itu untuk menghuni tanah Kanaan yang subur itu. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Bagaimana keadaan tanah Kanaan ini? Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Intinya saudara, tanah Kanaan itu adalah satu tempat yang menjadi idaman kepada semua bangsa. Satu tempat yang subur, dan satu tempat yang bangsa Israel tidak akan berkekurangan apapun. Dan yang menariknya juga, satu tempat yang ada hasil buminya seperti besi dan tembaga. Saudara, apakah ini bukan satu tempat yang indah, satu tempat yang baik, satu tempat yang diidam-idamkan? Jawabannya, ya saudara. Inilah tempat yang Tuhan
sudah janjikan kepada bangsa Israel untuk diduduki. Itu sebabnya saudara, pada pagi Sabat ini, mari kita mengingatkan diri kita. Karena padang gurun bukanlah suatu tempat penyiksaan, tetapi tempat di mana orang Israel itu diproses menjadi anak yang baik dan akan mewarisi tanah Kanaan yang menjadi impian kepada seluruh bangsa. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita juga sedang melalui padang gurun ini? Apakah yang kita boleh pelajari untuk kita pada zaman ini mengenai dengan pelajaran kita hari ini? Sahabat yang dikasihi sekalian, mungkin pertanyaan terakhir untuk kita pada pagi ini ialah, apa yang kita boleh pelajari daripada peristiwa, daripada pengalaman yang dilalui oleh bangsa Israel itu dalam kehidupan kita? Saudara dan saya sedang dalam perjalanan ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Dan tanah perjanjian itu adalah tanah Kanaan atau kerajaan sorga. Namun dalam perjalanan kita ke tanah Kanaan itu, saudara, seperti mana bangsa Israel itu telah dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, kita juga dipanggil oleh Tuhan keluar dari dunia ini. Dan tujuan kita adalah menuju ke tanah Kanaan. Namun perjalanan kita bukanlah dekat, saudara. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel di University Padang Gurun. Selama 40 tahun Tuhan mengajar bangsa Israel itu menjadi anak-anak yang setia. Itu makanya saudara dan saya juga ingin diproses, ingin diajar oleh Tuhan untuk menjadi anak yang setia. Di dalam perjalanan kita di dunia ini, mungkin saja perjalanan kita itu 20 tahun. Mungkin saja perjalanan hidup kita itu 30 tahun, 40 tahun. Bahkan saudara, ada yang sampai 70 tahun. Saudara, Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang mendidik kita, membentuk kita, supaya kita menjadi anak-anak yang setia, menjadi anak yang penurut, menjadi anak yang berkenan, dan menjadi anak yang layak masuk di tanah Kanaan atau di sorga. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah siap untuk melalui perjalanan yang begitu memenatkan, perjalanan yang begitu memberi tentangan, dugaan cabaran ini? Mari kita tanya diri kita, dan mari kita pelajari apa yang sudah dilalui oleh bangsa Israel. Karena bila mana kita lulus di dalam cabaran itu, bila mana kita lulus dalam cobaan, tekanan di dalam dunia ini, sebenarnya kita sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang berkenan, yang akan mewarisi kerajaan surga. Itu makanya saudara, pada pagi ini, panggilan Tuhan pada setiap kita adalah, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang penurut dan setia sampai akhir. Inilah doa dan harapan kita, saudara, supaya bila mana kita sudah dibentuk, bila mana kita sudah diproses, maka tiba masanya, saudara, kita akan sampai di satu tempat, akan tiba masanya kita akan menerima tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Tuhan memberkati kita. Amin, dan puji Tuhan dengan khotbah yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Demikianlah apa yang dikhotbahkan oleh Pastor Bernard. Untuk sampai ke tanah Kanaan sebenarnya lebih singkat. Namun perjalanan itu melalui berliku-liku dan akhirnya memakan masa selama 40 tahun.
Ya, tanah Kanaan yang dijanjikan, surga yang dijanjikan buat kita semua. Apabila saya dengan istri, saya sampai di air terjun Hattab, ya kami begitu puas sekali, kami begitu gembira, dapat mandi-mandi, dapat santai-santai dan menikmati deruan air terjun Hattab itu. Itulah kepuasan yang akhirnya menjadi klimaks kepada sebuah perjalanan. Itulah perlambangan, perlambangan kepada perjalanan kerohanian kita. Sewaktu kita melalui liku-liku dalam kehidupan ini, akhirnya kita sampai juga akhirnya ke dalam kerajaan surga. Kita aminkan agar kita adalah pemenang untuk kerajaan surga ini. Ya, pengharapan kekal merupakan tajuk lagu yang akan kita nikmati, lagu yang akan menutup siaran Pamasi Media pada Sabat ini daripada Dambai Production. Dan ada satu ayat yang dikongsikan di sini, 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Saudara-saudari, saya rindu untuk bertemu dengan mendiang ayah saya. Anda rindu bertemu dengan keluarga yang kita kasihi, yang sudah lama meninggalkan kita. Banyak kerinduan kita. Itulah kesedihan kita pada saat kita di dunia ini, apabila kita merindukan mereka yang kita cintai, yang mereka kita sayangi, untuk sama-sama berada di samping kita. Namun kehidupan mereka sudah berakhir. Tetapi janji Tuhan seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 52 ini, orang-orang yang pergi dahulu akan dibangkitkan, dan kita semua akan diubah. Ya, akhirnya sebuah perjalanan kita ini berada di pengakhiran yang begitu manis sekali. Mari kita menang untuk perjalanan ini. Mari kita terus kuat. Marilah kita terus berjuang untuk sebuah perjalanan kerohanian kita. Seperti bangsa Israel yang dijaga oleh Tuhan sepanjang 40 tahun. Tuhan juga akan menjaga kita. Ya, lagu yang terakhir untuk kita nikmati Sabat ini daripada Dambai Production. Kita akan menikmati lagu ini, dan mari kita menikmati lagu ini yang dimulai dengan ada negeri yang amat indah, yaitu surga. Saya mempersilakan Dambai Production. Ada negeri yang amat indah, kita lihat oleh percaya. Bapa kita tunggu di sana, menyediakan tempat yang aman. Darat mas di surga, kita akan bertemu nanti. Darat mas
Yesus seperti gembala, kami ini dombanya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Segera kita tiba syurga, di tepi sungai permai. Hati kita penuh suka, menyanyi lagu damai. Oh ya, kita telah beramai, berkumpul di tepi sungai permai, dengan orang saleh semua, di tepi sungai bertemu, dekat kaki Tuhanku, datang segera, datang segera, Yesus datang segera, datang segera. Segera kita tiba syurga, di tepi sungai permai. Hati kita penuh suka, menyanyi lagu damai. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang sedang bersemayam di dalam kerajaan surga. Pertama-tama Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu. Karena kasih-Mu pada setiap kami. Kami memuji Engkau karena kebaikan Tuhan. Karena Engkaulah pencipta langit bumi dan segala isinya. Kami bersyukur karena pada hari ini Tuhan mengajar kami sesuatu tentang padang gurun, tentang perjalanan bangsa-bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Selama 40 tahun Tuhan memproses, mendidik mereka, membentuk pribadi mereka menjadi anak-anak yang setia dan penurut. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami juga ingin dididik, kami juga ingin dibentuk menjadi anak-anak yang setia dan penurut sampai Maranatha. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, supaya tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan itu menjadi bahagian setiap pribadi kami. Hamba juga berdoa khusus kepada setiap anggota gereja, sahabat-sahabat, teman-teman yang mengikuti acara kebaktian pada hari ini. Melalui firman Tuhan ini, biarlah kiranya kami dikuatkan, dimotivasikan untuk tetap setia sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Sementara kami bersurai pada siang hari ini, terima kasih karena Tuhan terus memimpin menjaga kami sepanjang sabat ini, sehingga berkat sabat ini menjadi bahagian setiap kami. Kami mohon semuanya ini dan persembahkan
semuanya, dan biarlah semuanya itu terjadi atas kehendak Tuhan. Karena sekali lagi ya Tuhan, kami persembahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Akhirnya kita melabuhkan tirai siaran Pemasi Media untuk Sabat ke-13. Sabat ke-13. Selamat merayakan Sabat ke-13 buat para jemaat yang dikasihi di gereja masing-masing. Kita akan menikmati persahabatan dalam Tuhan. Kita akan menikmati suasana ini. Karena ya, ini adalah suasana yang kita harus pupuk, suasana yang harus memberi kita penghiburan. Rindu bersama dengan jemaat, berkumpul bersama-sama, bernyanyi bersama-sama, berbakti bersama-sama. Ya, kita sudah menikmati itu di Pemasi Media secara maya, dan kita akan menikmati juga secara fisikal keindahan Sabat di gereja kita masing-masing. Kita akan menempuh perjalanan kita. Terima kasih kepada Pastor Bernard yang sudah melayani kita pada Sabat yang ke-13 ini. Terima kasih kepada semua yang sudah menyanyikan lagu daripada rakaman dan disiarkan kembali, walaupun itu diulang-ulang, namun kita tidak akan bosan karena setiap lagu-lagu Tuhan itu adalah lagu-lagu penghiburan. Terima kasih kepada kita semua. Terima kasih dengan kesetiaan Anda. Teruslah bersama dengan Pemasi Media. Kami akan senantiasa bersiaran setiap Sabat, memberikan siaran ini kepada Anda semua. Walaupun ya apa yang kita lakukan itu mungkin kecil, kita rasai mata manusia, tetapi mungkin itu sangat besar. Ya, pasti sangat besar bagi Tuhan. Kita lakukan itu dengan penuh setia ya di dalam kehidupan kita. Dengan tema sebuah perjalanan, kita tamatkan perjalanan kita di triwulan yang kedua pada Sabat ini di siaran Sabat ke-13. Kita akan jumpa lagi di Sabat depan, Sabat yang pertama, dan ya akhir kata daripada saya, Pemasi Media, menjangkau dunia. Kita akan jumpa lagi Sabat yang pertama, triwulan yang ketiga, Sabat depan. Shalom dan selamat hari Sabat. Bye-bye.